Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mira Kusmianti, CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi. Pada hari ini insya Allah saya sedang melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual, yakni mewawancarai kepala sekolah yang saat ini sudah hadir di samping saya, yakni Bapak Dr. Haji Kohar Pradesa SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, berkenan diganggu begitu ya. Begini Bapak, untuk hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kemampuan seorang pemimpin ya Pak ya. Karena salah satu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah mengambil keputusan gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, semoga saya bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang saya dapatkan dari Bapak. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama Bapak. Selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana caranya? Kalau Bapak lihat ya dari segi hukum nih ya, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah kan. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka itu dilema etika. Dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar versus salah kan, itu namanya bujukan moral ya. Ataukah benar versus benar, itu namanya dilema etika. Kalau dilema etika itu lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya. Sedangkan kalau bujukan moral itu antara benar versus salah. Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dua-duanya? Kalau Bapak biasanya sebelum keputusan diambil terlebih dahulu itu ditentukan fakta-fakta dulu. Jadi siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta kesemuanya itu harus dibawa ke dalam doa. Melibatkan Tuhan dalam Iya, betul. Maka diawali dengan penelusuran masalah tadi, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ya, utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak kepada murid, tapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Tetap mengutamakan keberpihakan pada murid ya. Betul. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkah prosedurnya itu pertama menentukan penyebab permasalahan dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, ajaklah diskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan dilakukan tidak jauh dari doa. Jadi mengidentifikasi masalah dulu, klarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, kemudian memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan. Yang pada akhirnya mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan terbaik ya. Berdiskusi pasti berkolaborasi Dengan pihak-pihak lain. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin diantaranya dengan melihat siapa yang terlibat ya, kan. Sifatnya urgen kasus dilema dan pengembangan alternatif diskusinya. Kemudian membayangkan sosok panutan ya untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat tadi ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah atau akan menyelesaikannya di tempat itu pada saat itu? Ya, itu biasanya kita mencari keputusan yang terbaik ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama, juga masalah tadi ya. Benar yang harus menguntungkan kedua belah pihak, ini sama-sama benar kan, kedua-duanya juga baik etika maupun moral tadi, sehingga harus menguntungkan kedua belah pihak ya. Dan kemudian keputusan diambil terkadang melanggar prinsip-prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti alia perlakuan istimewa dari pihak yang mengambil keputusan tadi gitu ya. Selanjutnya Bapak, dua pertanyaan terakhir ya.
adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Atau lebih sederhananya, sosok panutan siapakah yang selalu menjadi inspirasi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Biasanya ketika mengambil sesuatu, jika masalah biasa maka langsung diteruskan. Tapi kalau masalahnya berat, maka dilakukanlah proses seperti yang dijelaskan di poin 3 tadi ya, Bu, ya. Jadi sesuai dengan tingkat kompleksitas harus kasus yang terjadi. Ya, jadi seringkali dilakukan pada saat itu juga. Tapi ada juga yang masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Gitu. Kondisional ya. Kondisional, itu kan ada ya. yang bisa diselesaikan Langsung, pada saat itu, ya, ada yang harus dijadwalkan. Ya, kira-kira inspirasinya Bapak dari siapa? Sosok apa siapa yang menjadi inspirasi Bapak dalam mengambil keputusan? Biasanya yang itu selalu warga sekolah ya, stakeholder, kemudian wali murid, orang tua yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait tadi, dengan permasalahan yang aturan yang berlaku dari yayasan ya gitu, misalnya di sekolah, kita pola pikir dari tokoh yang diidolakan gitu, bisa wakil kepala sekolah, bisa keluarga dan pihak-pihak yang terkait dalam satu permasalahan. Ya, berkolaborasi dengan Ya, kolaborasi. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi kalau disebutkan bahwa yang menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan masalah sebuah permasalahan untuk menjadikan pertimbangan menemukan solusi. Yang pertama ya, jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak pada murid. Dan yang paling penting itu ya, setiap pengambil keputusan pasti akan memiliki resiko itu. Iya. Ya, maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi. Meminimalisir artinya tetap ada di situ kan. Ya, tapi kita ambil yang paling minimal Paling ya. minimal gitu. Bapak, terima kasih sekali Ya, ya, sama-sama. banyak ilmu yang bisa saya ambil Ya, dari sama-sama. penjelasan Bapak. Sekali lagi mohon maaf atas waktunya tidak diganggu. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Ya, semoga Bu kepada- Mira juga sukses ya Amin. pada proyek berikutnya ya. Kita doakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.